Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Vena Angelika dari jurusan S1 Data Science angkatan 2024. Di sini aku akan merangkum bab 1 dan bab 2 dari buku Udah Login LDK atau belum, sekaligus refleksi pribadiku setelah membacanya. Di bab pertama, kita diajak mengenal 3 energi besar bagi seorang aktivis dakwah, yaitu 3 cinta. Yang pertama, mencintai Allah. Ketika cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat, energi kita nggak akan terasa cepat habis. Motivasi kita jadi bukan sekedar ekspektasi atau passion, tapi value yang paling kokoh. Nah, ini tuh menjelaskan kenapa para nabi, ulama, para dai bisa istiqomah sampai akhir hayat, ya karena motivasi mereka murni karena Allah. Kemudian yang kedua, mencintai Islam. Nah, di dalam bab ini kita tuh diingatkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi sistem hidup yang komprehensif. Nah, Islam pernah memimpin dunia, melahirkan peradaban gemilang, dan sampai sekarang tetap relevan. Semakin kita mengenal Islam, semakin tumbuh cinta kita. Nah, cinta itu lahir dari ilmu dan pengenalan. Kemudian yang ketiga, mencintai dakwah. Nah, dakwah itulah cara Islam agar tetap hidup sampai saat ini. Kalau sahabat dulu berhenti berdakwah, mungkin kita nggak akan pernah mengenal Islam. Nah, dakwah itu bukan hanya tugas ustadz atau ustazah ya, tapi tugas semua orang yang beriman. Nah, dakwah harus dilakukan dengan cinta, menyeru pada Islam, bukan pada golongan, dan tetap memanusiakan manusia. Dakwah ini sifatnya tuh fardu kifayah, bahkan terkadang kita bisa dibilang fardu ain gitu, sesuai kondisi. Kemudian di bab 2 ada mimpi besar dakwah kampus. Nah, di bab 2 ini ngebahas kenapa dakwah kampus itu penting banget. Jawabannya karena kampus adalah tempat bertemunya pemuda atau orang-orang yang kelak mengisi posisi strategis seperti pemimpin, pendidik, pengusaha, pejabat publik. Nah, kalau masa mudanya penuh nilai Islam, maka masa depannya juga akan penuh akan kebaikan. Nah, dakwah kampus juga membangun lingkungan yang baik, circle yang jaga iman, yang bisa jadi penopang di tengah dunia yang penuh distraksi. Dan bergabung di organisasi dakwah itu bukan cuma soal amanah, tapi juga tempat kita mengasah soft skill, leadership, teamwork, time management, semua yang nanti dibutuhkan di dunia profesional. Nah, di akhir bab ini juga dijawab pula soal keraguan, apa aku ini pantas? Jawabannya, justru semua manusia itu punya kekurangan, dan dakwah bukan untuk orang yang udah sempurna, tapi untuk orang yang mau memperbaiki diri sambil mengajak kebaikan. Kemudian refleksi pribadi saya setelah membaca bab 1 dan bab 2, saya pribadi merasa seperti diingatkan ulang tentang alasan terbesar bergerak. Ternyata kalau motivasi kita rapuh, itu karena value-nya belum kuat. Dan 3 cinta ini benar-benar bikin saya sadar bahwa dakwah bukan sekedar aktivitas, tapi jalan cinta yang harus dilandasi ilmu dan hati yang lapang. Saya juga merasa bagian mimpi besar dakwah kampus sangat menegur diri sendiri. Ternyata kampus itu bukan sekedar tempat kuliah, tapi ladang pembentukan generasi yang nanti menentukan wajah bangsa. Dan circle yang baik bukan hal sepele, dia benar-benar menentukan kita akan seperti apa nantinya. Bagian yang paling membuat saya sadar adalah tentang tidak perlu menunggu sempurna untuk berdakwah. Dakwah bukan aku sudah baik, tapi aku ingin jadi lebih baik dan mengajak orang lain bersama-sama. Nah, itu menampar tapi sekaligus menguatkan ya. Sekian rangkuman dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya pelajari dari bab 1 dan bab 2 ini bisa menjadi manfaat, pengingat, dan penyemangat baik untuk aku sendiri maupun yang menonton. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu membimbing dan menjaga langkah kita di jalan yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.